Halo, perkenalkan saya Yosi Anggia Margaret Tambunan dengan NIM 21005005 dari Sektor 3 UMA. Saya akan mempraktekkan simulasi belajar untuk anak kelas 6 SD. Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya nih hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita bakal belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Siapa nih di sini yang tahu perkembangan manusia tuh kayak gimana? Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing di dalam hati aja ya. Ibu yang pimpin. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik, kita lanjut ya. Menurut buku IPA ini, tumbuh adalah proses pertambahan ukuran dan jumlah sel. Nah, jumlah sel ini nggak bisa lagi berkurang. Jadi nggak bakal bisa lagi nih adik-adik sekarang udah kelas 6 SD, balik lagi ke kelas 1 SD kan nggak bisa ya. Itu tuh bakal terus bertambah sampai kakek nenek. Nah, ibu bakal menjelaskan tentang perkembangan pada manusia. Di sini yang pertama adalah masa balita. Di sini ada nggak adik-adik yang punya adik? Masa balita itu dimulai pada usia 5 sampai 6 bulan, ada juga pada usia 9 sampai 12 bulan dan juga pada usia 2 sampai 3 tahun. Usia 3 tahun, kalian mulai bisa mengungkapkan pikiran. Pengungkapan ini dapat berupa gerakan terhadap suatu benda. Masa pengungkapan ini merupakan masa bermain. Lalu lanjut, yang pertama masa balita nih. Yang kedua yaitu masa remaja. Masa remaja dikenal sebagai masa puber. Masa puber pada perempuan datang lebih cepat dibandingkan laki-laki. Masa puber pada perempuan terjadi pada usia 9 sampai 13 tahun. Pada laki-laki, masa puber terjadi pada 10 sampai 14 tahun. Kita bakal bahas nih gimana nih ciri-ciri perempuan sama laki-laki kalau puber. Perubahan fisik pada perempuan berbeda dengan laki-laki. Perubahan fisik pada perempuan ditandai dengan yang pertama, pinggul dan payudara membesar. Yang kedua, tumbuh rambut pada bagian tubuh tertentu. Yang ketiga, meningkatnya emosi dan terjadi menstruasi. Di sini adik-adik ada yang udah mengalami menstruasi belum? Kalau adik-adik udah mengalami menstruasi berarti tandanya adik-adik udah dewasa nih. Nah, lalu pada laki-laki terjadi perubahan dada terlihat lebih bidang, lalu suara menjadi besar, yang ketiga tumbuhnya rambut pada bagian tubuh tertentu dan mengalami mimpi basah. Setelah masa remaja, kita akan berlanjut ke masa dewasa. Masa dewasa satu tingkat lebih tinggi dari masa remaja. Masa dewasa terjadi pada usia 20 tahun. Di sini ada yang punya kakaknya udah umur 20 tahun. Nah, berarti kakaknya udah dewasa. Pada masa dewasa, orang akan berpikir untuk bekerja dan menikah. Banyak nih yang ditemuin sama adik-adik, mungkin tetangga atau temen-temen dari mama atau kakak gitu udah nikah umur 20 tahun ya. Lalu yang terakhir ada masa lanjut usia. Masa lanjut usia disebut juga masa tua. Contohnya kayak kakek sama nenek di rumah, itu tuh udah masa lanjut usia ya, udah kakek nenek gitu. Nah, masa lanjut usia ini terjadi penurunan fungsi alat-alat tubuh. Banyak nih kakek sama neneknya, aduh suka encok gitu kalau lagi jalan. Kalau lagi jalan suka lambat gitu ya. Kan udah tua, jadi pasti mengalami penurunan gitu ya. Beberapa orang menampakkan tanda-tanda penuaan sejak usia 40 tahun. Nah, berarti kalau mama sama bapak udah mulai encok, berarti mama sama bapaknya udah pada mau tua ya. Jangan pada kesel gitu kalau si mama sama si bapaknya suka ngeluh encok gitu ya. Jadi, masa perkembangan pada manusia ada 4. Yang pertama masa balita, yang kedua masa remaja, yang ketiga masa dewasa, yang terakhir masa lanjut usia.
Segitu dulu ya penjelasan dari kakak. Semoga apa yang kakak jelaskan dapat adik-adik mengerti. Terima kasih.